Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di channel saya Bonsai Gembong. Oke teman bonsai, saya mau cek untuk waru ekspos akar ya. Ini dulu 1 bulan yang lalu sudah saya berbagi untuk membuat konsep ulang gerak dasar untuk bahan waru ekspos akar ini. Nah, ini dulu berdiri ya, lurus ke atas gini. Nah, setelah itu tampaknya kurang bagus, terus saya liukkan ke bawah, saya lakukan secara paksa. Dan untuk teman-teman bisa dilihat di bawah deskripsi saya ya, untuk pas ini saya gerakkan secara paksa. Dulu ini berdiri tegak gitu ya, nanti bisa dilihat di bawah deskripsi, ada ya videonya, linknya saya lampirkan. Nah, berhubung saya terlalu memaksakan, ini terjadi pecah yang sangat luar biasa ya. Kita lihat. Nah, kali ini saya mau memberi tips untuk melakukan agar kambium ini cepat menutup. Dengan satu cara, kita harus membersihkan tulang as tengahnya ini ya. Kita biarpun ini kita buang semua tulang as tengahnya, ini tentunya tidak akan mengalami untuk kematian bahan ini ya. Soalnya tulang as tengah, kalau ibarat kata kita manusia ini tulangnya, dan untuk yang ngasih nutrisi kulit kambiumnya ini ya. Ibarat kata manusia tulang sebagai penyangga dan daging sebagai kulit kambium ini ya. Seandainya pohon ataupun manusia tidak ada tulang tengahnya, dia tidak bisa berdiri kokoh sama seperti pohon ini ya. Ini saya mau lakukan membersihkan ini nyampe ke dalam, terus biar kulit kambium ini menutup dan menjadi sebuah alur yang lebih maksimal lagi ya. Ini menutupnya susah ya, karena ini jamur-jamur ini mengganggu dia menutup, juga akan susah karena ini terlalu tinggi banget. Oke, saya mau langsung mengerjakan bahan ini ya. Oke, saya biasa pakai pahat yang cekung seperti ini. Nanti bisa untuk memaksimalkan kita membersihkannya, bisa pakai karter ya. Hati-hati untuk membuang ini, jangan nyampe kambium yang mau menutup ini terkena ya. Kalaupun terkena sedikit tidak apa-apa, tapi jangan terlalu parah banget ya. Ini busuk ya, kita bersihkan semua. Semaksimal mungkin. Untuk saya pribadi, saya mau bikin membuat belum kategori untuk bonsai ya. Kalau bonsai, secara bonsai tentunya bahan yang sudah naik ke pot. Ini saya mau membuat batang dulu, membuat batang seperti dangkelan-dangkelan yang di alam itu. Tentunya kalau kita untuk cari bahan dangkel juga sudah agak-agak susah ya, karena sudah banyak sekali yang cari, terus sudah langka juga, banyak yang berburu. Tentunya kalau masih proses seperti ini kurang begitu bagus ya. Nanti kita lihat untuk ini perkembangannya bagaimana. Akan selalu saya terus berbagi untuk teman-teman pengerjaan-pengerjaan seperti ini. Nanti untuk kedepannya bagaimana hasilnya, mudah-mudahan nanti untuk teman-teman bermanfaat ya. Saya pribadi, apa yang saya kerjakan pasti saya langsung akan berbagi untuk teman-teman. Dan apapun itu nanti hasilnya kita belum tahu ya, karena kita tetap nanti mengikuti proses pertumbuhan untuk bahan ini ya.
hati-hati juga ya untuk teman-teman. Seperti ini kita harus mengikuti alur juga ya, alur gerak daripada akar ini, jangan sampai memutus jalur nutrisi karena akan mengakibatkan nanti akar yang di bawah bisa mati ya tentunya. Oke teman-teman, ini sudah saya ambil tulangnya ya, tadi keluar ya, keluar agak menonjol ke luar sini. Ini sudah saya ambil agak dalam, intinya biar nanti kambiumnya menutupnya lebih enak ya, masuknya ke dalam, tidak naik ke atas, dia akan susah. Ini sudah saya ambil, nanti pasti dia untuk naik turunnya kambium akan lebih mudah ya. Nah, untuk langkah berikutnya, kita setelah melakukan pemahatan tadi, kita bersihkan ya bekas pahatan-pahatan yang mungkin di alat kita tentunya kotor ya, menempel. Kita bersihkan pakai, saya pakai sederhana, saya pakainya karter saja untuk membersihkan bekas itu, bekas pahat yang kotoran pahat yang menempel. Kita bersihkan seperti ini, tidak apa-apa ya. Nah ini kan hitam ya, ini bekas pahat, nanti sangat riskan sekali, pasti akan terjadi jamur. Kita bersihkan tipis saja, kalaupun kena kambium sedikit tidak apa-apa ya, daripada kita resiko untuk mengalami jamur terus nanti menutupnya akan mempersulit penutupan. Kita bersihkan seperti ini. Untuk nanti setelah ini nanti selesai untuk membersihkan bekas kotoran-kotoran ini, kita nanti tinggal lakukan penyikatan ya, pakai sikat yang halus karena ini bahan bonsai waru, kulitnya sangat tipis banget. Pakai sikat gigi bisa, ataupun sikat biasa banyak ya, kita beli di alat-alat bonsai banyak. Kalau saya pakainya sederhana, apa yang ada di sekitar kita pakai. Saya makainya sikat gigi yang halus, saya sikat bersih. Nanti setelah ini selesai, terus kemudian pemberian salep kambium ya. Untuk salep kambium saya biasa saya campur air, biar nanti kenapa saya kasih air, kalau kasih air tentunya encer ya, kalau encer bisa langsung masuk ke pori-pori. Nah, bisa kita lakukan 2 kali atau 3 kali, yang bagus 3 kali ya, encer. Setelah encer nanti meresap ke dalam, kemudian kering, encer lagi, kemudian kita kasih yang agak kental. Nah setelah itu setelah ini selesai, kita kerjakan salep kambium selesai, jangan lupa teman-teman kita tetap perhatikan ya, posisi daun di atas kita harus maksimal. Kemudian setelah itu kita lakukan pemupukan, pakai pupuk yang di sekitar kita aja banyak ya, pupuk kandang yang kotoran sapi ataupun kambing, kita ambil, kemudian kita kasih pupuk. Setelah itu kita timbun tanah lagi, terus kita siram air yang banyak. Oke teman-teman, ini cukup sekian dulu ya untuk dari kami di channel Bonsai Gembong. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Ini akan selalu saya update untuk teman-teman nanti perkembangannya seperti apa. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini tadi sedikit apa yang saya kerjakan, mudah-mudahan bagi teman-teman kita tetap sama-sama belajar ya, kita praktek langsung di kebun nanti seperti apa. Dari kami di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.